Salam, puji Tuhan, boleh kita bertemu kembali. Kami dari ASI Jakarta, salam kepada pemirsa. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Apa kabar pemirsa yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang ada di Papua, teman-teman, sahabat-sahabat di NTT, di Kalimantan, di Den Haag, lalu di Batam, dan juga di Lampung. Kami berharap kita semua diberkati Tuhan. Amin. Pak Adri Kaunang, apa kabar Pak Adri? Good news always. Salam sehat untuk sahabat-sahabat di North Celebes Academy dan sahabat-sahabat di North Sulawesi Utara dan juga sahabat di California yang saya cintai dalam Yesus Kristus. Shalom. Amin. Pak Fajar, apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan Pak Darwis. Ya, kabar baik dan salam buat saudara-saudara kita yang ada di Bandung, bahkan di Jawa Tengah, di Kalimantan, Palangkaraya, Balikpapan, bahkan yang ada di Jakarta. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian saudara-saudara semuanya. Amin. Saya juga ingin menyampaikan salam saya kepada anak-anak Pematang Siantar. Ada kursus bahasa Inggris di sana, West Coast Pematang Siantar, luar biasa. Ada teman-teman di California dan juga alumni dari UNAI. Terima kasih atas responnya. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi ini, kita mengundang Bapak Fajar untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Fajar. Baik, kita akan satu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan, khususnya pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami akan mempelajari firman Tuhan mengenai perjanjian utama dari pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Roh Kudus-Mu dan terang dari surga dapat boleh tercurah di dalam diri kami masing-masing, supaya kami dapat boleh menyampaikan pekabaran yang bagus ini kepada saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan akan pimpin dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Para pemirsa kami, dimanapun berada, ada judul yang menarik pada kali ini, yaitu perjanjian utama. Apa ini perjanjian utama ini? Apa yang dicakup dalam perjanjian utama ini? Kita minta Pak Tobing untuk boleh menguraikannya kepada kita. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kembali bertemu dengan kita sekarang di pelajaran yang kedua. Ya, coba kita perhatikan sama-sama di ayat hafalan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Jadi di sini ada sebuah sikap yang Tuhan harapkan dari kita, yaitu sungguh-sungguh, ya. Jadi tidak main-main, sungguh-sungguh dan berpegang pada perjanjian-Ku, ya, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi dalam satu minggu ini kita akan mempelajari perjanjian-perjanjian apa saja yang Tuhan buat, Tuhan berikan kepada kita, ya. Saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan ini, ya, bahasa yang kita pakai adalah perjanjian yang Allah berikan kepada kita. Perjanjian di sini bukan sebuah perjanjian yang sifatnya agreement. Nah, kalau agreement itu kalau kedua belah pihak tidak setuju, salah satu pihak tidak setuju, maka tidak terjadi kesepakatan. Tetapi perjanjian yang dimaksud di sini dalam bahasa lainnya disebut covenant. Jadi covenant itu ibarat seorang orang tua meninggalkan harta wasiat, ya. Meninggalkan wasiat kepada anaknya. Karena apa? Ya Allah kalau sebagai orang tua, Allah melihat ada yang baik yang Tuhan harus berikan kepada anak-anaknya, kepada manusia ini. Karena minggu lalu setelah jatuh ke dalam dosa, maka Allah menyediakan satu jalan, yaitu sebuah perjanjian, ya, sebuah perjanjian. Oleh karena itu, sikap yang diminta dari kita di dalam menyikapi perjanjian ini, mari kita sungguh-sungguh dan berpegang kepada perjanjian itu. Karena apa? Karena kita ini harta kesayangannya. Oleh karena itu, Allah mau pelihara kita baik-baik. Satu minggu ini setidaknya ada 4 perjanjian yang akan kita pelajari. Dimulai dari perjanjian Nuh, lalu ke Abraham, perjanjian Allah di Sinai, dan juga perjanjian baru. Mari kita selidiki satu persatu di dalam pelajaran kisah satu minggu ini. Itulah Pak Darwis yang boleh menjadi pengantar bagi kita. Terima kasih Pak Tobing. Ini hanya pemikiran aja Pak Tobing.
Ya, kehidupan kita penuh dengan perjanjian-perjanjian, Pak Tobing. Ada satu hal yang penting saya lihat ini mengenai komitmen dalam sebuah perjanjian. Bagaimana Pak Tobing ini perjanjian kalau kita tidak mempunyai komitmen, Pak Tobing? Silakan Pak Tobing. Iya, jadi kita melihat bagaimana Allah sebagai pemberi perjanjian itu dari awal hingga sekarang Allah sangat full komitmen. Ya, full komitmen menjaga. Allah tidak berubah sama sekali terhadap standar kasihnya itu. Lalu sekarang di kitanya sendiri, kalau kita tidak komit, ya tidak komit sebagai orang yang harusnya menyadari membutuhkan perjanjian itu, maka kita tidak bisa menerima manfaat dari janji itu nanti. Ya, jadi memang dibutuhkan, tadi dikatakan dibutuhkan sikap yang sungguh-sungguh. Itulah komitmen itu Pak Darwis. Sungguh-sungguh dan berpegang. Jadi jangan yang lain-lain, jangan pernah dilepas. Ya jangan lagi dilepas sama sekali perjanjian ini. Begitu kita lepas, ya kita lepas perjanjian kita, perjanjian yang diberikan Allah kepada kita, ya itu artinya komitmen kita longgarkan. Maka apa? Setan mengancam mengambil kita dari perjanjian. Itu Pak Darwis yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Pak Tobing. Saya ingin ke Pak Kaunang nih. Pak Kaunang, ada dasar-dasar perjanjian yang perlu dipikirkan kita. Silakan Pak Kaunang. Shalom para pemirsa dimanapun saudara berada, sahabat-sahabat yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Pelajaran ini sangat luar biasa. Kata perjanjian atau covenant yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pak Tobing tadi memang sangat familiar untuk kondisi kita saat ini, ya. Antara lain di leasing atau dunia perbankan atau ada fidusia dan sebagainya. Dan rata-rata saya dan sahabat juga sering terkait dengan kata covenant ini, ya. Dimanapun saudara berada, ya. Apalagi di Jakarta dan negara-negara lainnya yang ada di seantero dunia. Tetapi saya tidak berbicara tentang itu. Tujuan perjanjian ini adalah hak dan kewajiban. Nah, kepada siapa histori daripada perjanjian yang pertama ini? Kalau kita baca di dalam buku Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat 7 antara Allah dan Abraham. Mari kita lihat ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Mari kita lihat di dalam buku Kejadian pasal 17 ayat 1b. Dikatakan, dengan tidak berjelah. Saudara, dengan analisa ayat ini maka sudah dapat dua hal. Pertama adalah hak Allah untuk memberikan satu prosperity, satu kemakmuran, keturunan yang luar biasa kepada keturunan Abraham, itu kita sebut dengan hak. Nah, kewajiban kita sebagai manusia, khususnya Abraham, adalah dikatakan dengan tidak bercelah. Saudara dan saudari, kalau kita lihat juga dalam buku Galati 3:16, Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 17 merupakan hal yang sama. Jadi penjabaran, pendahuluan dari kata perjanjian atau covenant ini adalah didasarkan kepada ayat-ayat yang ada di dalam buku Kejadian pasal 17 ayat. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dan ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi berhubungan juga dengan pasal 1 tadi, bahwa Allah menginginkan saya dan saudara dimanapun saudara berada, biarlah kita menjadi Abraham modern untuk mengikuti Allah, tunduk kepada Allah, menurut kepada Allah, setia dalam mempelajari firman-Nya. Ego kita dibuang. Dan akhirnya inilah beberapa pengalaman penjabaran tentang kata perjanjian atau covenant yang berhubungan dengan Abraham, karena Allah yang proaktif. Allah memiliki inisiatif yang positif untuk mencari Abraham, untuk mengatakan kepada Abraham bahwa Abraham ini adalah orang yang dipilih Allah, dan penjabaran tentang covenant tadi sangat jelas dengan catatan ada hak dan kewajiban antara dua belah pihak untuk menyepakati bahwa agreement ini adalah benar-benar
agreement kekal, jangka panjang, dan bisa diukur dengan kata keselamatan bagi pihak yang kita sebut dengan Abraham. Ini Pak Darwis yang sangat mudah dimengerti sesuai dengan pelajaran kita tentang perjanjian atau covenant. Terima kasih Pak Kaunang. Ini hanya pemikiran Pak Kaunang. Sering Bapak bilang tadi ada hak dan kewajiban. Kenapa ya kita sering berfokus kepada hak-hak, kita menuntun hak-hak kita, tetapi kenyataan kewajibannya tidak dilakukan, Pak. Bagaimana ini supaya kita balance antara hak dan kewajiban? Kalau boleh mungkin fokus kepada kewajiban, sehingga hak itu akan datang sendiri, Pak. Silakan, Pak Kaunang. Saya tidak berbicara tentang write off atau kredit macet ya. Saya tidak berbicara tentang kredit macet atau kredit bermasalah. Karena tujuannya dalam etika negosiasi ada yang disebut dengan amicable settlement approaching ya. Pendekatan-pendekatan keramah tamahan antara kedua belah pihak atau yang punya hak seperti yang punya bank dan punya leasing dan sebagainya. Tetapi kita berbicara tentang hak sorga. Kewajiban kita adalah seperti yang Yesus katakan sangat mudah. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Artinya begini, hanya sosok Yesus yang bisa menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Dan pada saat kita melihat kepada sosok Allah, sama juga Abraham tunduk. Tetapi pada akhirnya perjanjian ini gugur juga, batal juga. Karena Abraham ini adalah orang yang penuh dengan dosa juga. Sama dengan saya dan saudara. Tapi inilah kata perjanjian yang menarik, sehingga kata tentang hak dan kewajiban, analogia, dan seterusnya. Terima kasih Pak Darwis. Terima kasih Pak Kaunang. Saya akan ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, kita akan pelajari lebih jauh mengenai perjanjian dengan Nuh. Nah ini suatu perjanjian spesifik dengan Nuh. Apa yang terjadi? Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis. Ini adalah salah satu contoh ya antara perjanjian Tuhan dengan manusia, dan yang kita kenal adalah perjanjian dengan Nuh. Apa yang terjadi pada waktu itu ya? Ini kita membahas secara singkat, yaitu ayatnya di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi perjanjian ini memang diungkapkan, disampaikan oleh Tuhan kepada keluarga daripada Nuh itu sendiri, bahkan kepada anak-anak maupun kepada istri daripada anak-anaknya, menantunya ya tentunya. Nah, apa yang terjadi? Mengapa perjanjian antara Tuhan dengan Nuh ini terjadi? Apa yang terjadi pada waktu itu? Rupanya Tuhan melihat bahwa seluruh dunia pada waktu itu, seluruh bumi sudah rusak. Citra daripada Tuhan itu sudah pudar dan dirusak oleh akibat dosa, yaitu keturunan dari Adam dan Hawa ini. Dan Tuhan melihat bahwa dunia ini akan dilenyapkan dengan air bah. Tapi apakah seluruh manusia itu akan dilenyapkan? Tidak. Tuhan memiliki satu umat yang masih tetap setia, yaitu Nuh dan keluarganya. Oleh karena itu Tuhan mengadakan satu perjanjian dengan Nuh dan beserta dengan keluarganya. Mereka mengadakan satu ikatan komitmen satu sama lain, bahwa Tuhan akan melenyapkan seluruh bumi, dan Tuhan berjanji akan memberikan keselamatan meskipun dunia ini semuanya itu akan dilenyapkan. Diselamatkanlah keluarga Nuh ini. Dan apa yang dilakukan oleh Nuh? Respon daripada Nuh yaitu dia melakukan segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Membuat kapal dengan ukuran-ukuran tertentu, kemudian dia memasukkan seluruh hewan-hewan yang ingin diselamatkan sehingga hewan-hewan ini tidak akan punah. Kemudian dengan iman, Nuh ini juga menyampaikan pekabaran bahwa bumi ini akan dihancurkan dengan air bah. Namun mereka kan tidak percaya. Dan waktunya pun tidak singkat ya, 120 tahun. Nabi Nuh ini menyampaikan pekabaran bahwa Tuhan akan menyiapkan seluruh bumi dengan air bah ini.
Ini yang menarik. Ada beberapa poin yang saya tangkap di sini, bahwa yang pertama bahwa Tuhan akan menghancurkan seisi dunia dengan air bah. Yang kedua, Tuhan itu membuat perjanjian dengan Nuh bahwa ada satu keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Kemudian ada sambutan atau respon daripada Nuh bahwa dia mau menerima perjanjian ini, yaitu dengan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan yang keempat adalah Nuh menginginkan bukan saja keluarga mereka yang selamat, namun orang-orang yang lain, saudara-saudara mereka dapat diselamatkan, yaitu melalui pekabaran selama 120 tahun. Ini Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar, ini hanya pemikiran aja Pak. Tentu kita juga mau selamat seperti Nuh Pak. Apa yang harus kita lakukan Pak saat ini agar kita keselamatan yang diberikan kepada Nuh, boleh juga keselamatan kita dapatkan. Karena dunia ini juga akan dihancurkan dengan api Pak. Silakan Pak. Wah iya, terima kasih Pak Darwis. Wah, kalau kita mengacu perjanjian antara Tuhan dengan Nuh yang dapat mendatangkan keselamatan, kenapa kita tidak mengacu kepada perjanjian mereka? Kita mencoba untuk mencontoh dari perjanjian antara Tuhan dengan Nuh. Dan apa yang dilakukan oleh Nuh, itu yang mesti kita lakukan. Contohnya, kita berkomitmen dengan Tuhan. Kita berterima kasih, bersyukur oleh karena Tuhan memberikan tawaran kepada kita, Pak Darwis, yaitu keselamatan. Nah, itulah yang dipegang. Yang pertama tentunya kita merespon akan tawaran daripada Tuhan. Dengan iman kita percaya bahwa keselamatan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita mau melakukan. Jadi ada satu tindakan, action, gitu ya. Mau kita melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Artinya ada satu penurutan kepada kita. Nah, semuanya ini bila mana dengan iman, kita mau melakukan penurutan kepada Tuhan. Oleh karena kita bersyukur, kita sudah dijanjikan untuk dapat diselamatkan. Tentunya kita akan menerima keselamatan, upah yang akan kita terima nanti, yaitu kehidupan kekal di atas surga. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini, yaitu kita akan pelajari tadi perjanjian dengan Nuh, sekarang perjanjian dengan Abraham. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi fokus kita ke dalam pelajaran kita satu hari ini, yaitu mengenai perjanjian kepada Abraham. Kalau kita lihat, yaitu ada di Kejadian 12. Ya, Kejadian 12 ayat 1-3. Ya, kalau kita coba memahami ini dengan baik, kita dapat melihat bagaimana konsep perjanjian Allah dengan Abraham. Ayat 1 mengatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Jadi kalimat pertama, instruksi dari Allah adalah pergilah. Ya, pergilah. Apa pelajaran yang kita dapat dari sini mengenai perjanjian Allah dengan Abraham? Abraham belum tahu mau ngapa-ngapain, tetapi Allah mengatakan pergilah. Jadi itu ya, pergilah. Jadi artinya apa? Abraham itu perlu menunjukkan penurutan dulu. Walaupun dia belum tahu mau kemana, tapi dia perlu menunjukkan kepatuhan atau penurutan. Pergilah. Setelah pergi, setelah menunjukkan penurutan, lalu Tuhan menunjukkan menunjukkan perjanjian kepada Abraham. Apa perjanjiannya? Ada 7 perjanjian Allah kepada Abraham. Ada 7. Ya, 7 ini selalu angka cantik yang selalu Allah gunakan. Pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, walaupun janji pertama ini cukup menjadi pertanyaan karena apa? Di dalam hidup Abraham tidak menikmati janji yang pertama ini. Kenapa? Bagaimana dia bisa melihat bangsa yang besar, dia sendiri susah punya anak. Ya, kalaupun dia punya anak, ya setelah dia punya anak dari selirnya, lalu kemudian punya anak Ishak dari istri yang sah, itu pun sudah mau bunuh-bunuhan. Bagaimana dia mau melihat itu? Tapi ya inilah perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham. Yang kedua, ya aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Ya, memberkati engkau itu yang kedua, serta membuat namamu masyhur. Itu yang ketiga. Dan keempat, engkau akan menjadi berkat. Ya, engkau akan menjadi berkat. Yang kelima, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Yang keenam, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan yang ketujuh, olehmu
semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 7 perjanjian yang Tuhan buat ya kepada Abraham sungguh sangat luar biasa. Apa yang ditunjukkan kepada kita? Ya, apa yang ditunjukkan? Pola kerja Allah sama, ya, selalu sama seperti yang kita terangkan di pelajaran sebelumnya. Yang dituntut dari Allah, kepada kita adalah apa? Penurutan dulu, penurutan. Karena apa? Ya, tidak ada usaha yang lain yang bisa kita buat selain kita menurut. Karena apa? Allah sudah memberikan itu. Nggak usah banyak pertanyaan kepada Allah. Kemana saya pergi? Ngapain? Ya, Abraham tidak lakukan itu. Ngapain? Enggak. Tapi Abraham, ya, dia diminta penurutannya, lalu dibuka semua apa yang akan Tuhan buat menjadi perjanjian kepada Abraham. Dan luar biasanya adalah apa? Ketika kita mengikuti pola Allah ini, ya, ketika kita mengikuti pola Allah, karena kita, orang lain pun menjadi diberkati. Ini yang luar biasa. Ya, olehmu semua kaum di muka bumi ini dikatakan apa? Diberkati. Ya, ini jadi kepada kita semua, ya, pemirsa yang berkati Tuhan, kalau kita mau menjadi berkat kepada semua orang, ya, enggak usah banyak pertanyaan, protes-protes kepada apa yang sudah Tuhan instruksikan. Mari kita ikutin skenario Allah. Jangan Allah yang kita minta mengikuti skenario kita. Ini sangat luar biasa, jelas sekali, ya, perjanjian Allah dengan Abraham ini menunjukkan kepada kita supaya kita membiasakan diri menjadi umat yang selalu mengikuti skenario Allah. Itulah kira-kira Pak Darwis yang menjadi pelajaran bagi kita di hari ini. Ya, Pak Tobing, ini pemikiran aja Pak Tobing. Iman sepertinya menjadi dasar yang utama ya Pak Tobing ya. Tapi mana ini Pak dalam fokus kita kehidupan sehari-hari kita? Mana yang kita fokuskan dalam hidup ini? Iman atau perbuatan Pak Tobing? Ya, jadi kita itu diselamatkan oleh iman kita, ya kan? Kita diselamatkan oleh iman kita. Janji keselamatan, ya, itu datang lebih dahulu, ya. Lalu bukti bahwa kita beriman itu termanifestasi, terlihat dari perbuatan kita. Ya, kalau kita beriman, ya kita akan berbuat sesuai dengan yang kita iman. Kalau kita mengimani Yesus sebagai juru selamat, sebagai kasih karunia kita, maka atas pertolongan Roh Kudus Tuhan, kita pun tentu selalu memohon agar kita dimampukan melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Mari ya kita pelajari bagaimana Yesus ketika di muka bumi ini. Apa saja yang dia lakukan? Dia banyak melakukan pekerjaan keselamatan. Dia banyak menolong orang. Dia mengampuni orang. Dan dia beribadah secara rutin di hari yang sudah dihususkan oleh Tuhan. Di hari Sabat. Itulah bukti bahwa kita beriman. Maka kita melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan sosok yang kita iman. Kalau kita mengimani yang lain, ya, kalau kita berbuat di luar itu berarti yang kita imani bukan Yesus, yang lain. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau beralih kepada Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, sekarang kita akan pelajari perjanjian dengan Musa. Silakan Pak Kaunang. Baiklah, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Ayat ini adalah ayat yang mendukung sesuai dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan sebelumnya. Jadi konsep ini adalah pengertiannya kita sudah tahu semua. Bagaimana umat Israel ini adalah orang-orang yang masuk pada kehidupan ataupun penindasan ataupun perbudakan di Mesir yang luar biasa. Tetapi ada satu ayat yang luar biasa di dalam buku Yeremia pasal 31 ayat 33 dan 34 dikatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kamu Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Jadi memang berhubungan semua kata perjanjian, khususnya kepada bangsa Israel melalui Musa. Arti yang bisa kita dapat di sini adalah hal yang sama juga berlaku bagi kita semua. Penurutan, ya, keikutsertaan kita untuk tunduk kepada Allah
walaupun kita disebut dengan Israel modern, seperti Israel masa lalu. Walaupun banyak jatuh bangun, tetapi Allah selalu merindukan mereka. Dan pada awalnya seperti yang Pak Darius katakan tadi, bahwa Musa dipercayakan Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan dengan catatan menurut, mengiyakan, bersukacita, dan selalu fokus kepada rencana dan rancangan Allah yang mulia, sehingga tidak ada hal-hal yang akan menjadi bumerang bagi mereka. Tetapi pada akhirnya, walaupun ada perjanjian, bangsa Israel juga selalu keras tengkuk, melawan, dan endingnya jatuh bangun lagi. Bagaimana dengan kita? Itu sekilas Pak Darwis sehubungan dengan perjanjian Allah kepada Moses yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Pak Kaunang. Ini hanya pemikiran Pak Kaunang. Bagaimana sih kita menunjukkan kepada orang lain, kepada Tuhan, bahwa kita mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Allah kita. Silakan Pak Kaunang. Ya, memang tidak lahir dengan iman dan percaya, Pak. Ya, kalau tadi iman ditambah dengan percaya, ya bisa juga dengan perbuatan, ya, dan sebagainya. Bagaimana kita menggali pengalaman-pengalaman di dalam buku Kejadian Keluaran, bagaimana kita dapat memberitahukan kepada sahabat-sahabat yang lain, ya memang komposisi formulanya hanya sederhana, ya, percaya kepada Allah, berdoa, mempelajari firman, dan kita percaya dengan formula-formula yang sederhana ini bisa membuat kita selalu setia kepada Allah Sang Pencipta, ya, sesuai dengan agreement atau perjanjian juga yang ada bagi Nuh, bagi Abraham, bagi Musa, dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi tolak ukur saudara dimanapun kita berada, khususnya dalam ruang penginjilan dan menyelamatkan orang lain juga. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Kaunang. Saya kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, perjanjian baru. Apa ini yang baru? Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Ini dasar perjanjian barunya itu di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Kalau ada perjanjian baru, berarti ada juga untuk perjanjian lama. Apa yang diungkapkan, apa yang dilakukan oleh Tuhan pada bangsa Israel pada sebelumnya. Ada satu perjanjian yang mereka sudah sepakati, mereka sudah Tuhan sudah ungkapkan itu kepada bangsa Israel. Coba kita lihat di dalam perjanjian yang lama, ya. Perjanjian lama yaitu kepada bangsa Israel, yaitu di dalam Keluaran 6 ayat 7. Keluaran 6 ayat 7. Keluaran 6 ayat 7, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ini perjanjian yang sebelumnya. Nah, di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33 dan 34 itu merupakan satu ungkapan perjanjian baru yang ada di dalam perjanjian lama, dalam kitab buku perjanjian lama. Saya senang sekali, saya akan bacakan supaya kita akan boleh memahami akan isi daripada Yeremia pasal 31 ayat yang ke-31 sampai 33 dahulu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kapan ini perjanjian baru ini disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Yaitu pada saat mereka setelah pembuangan ke Babilonia dan mereka akan kembali ke tanah Kanaan, Tuhan memiliki satu perjanjian yang baru kepada mereka. Bukan saja perjanjian yang lama, namun ini hukum Dia, hukum Tuhan itu dipatri di dalam hati mereka. Dipatri di dalam hati mereka.
Kalau kita lihat ada dua unsur. Yang pertama itu adalah unsur kasih karunia. Yang kedua adalah penurutan. Ini yang diinginkan oleh Tuhan dengan perjanjian baru ini, bahwa ada satu kedekatan yang bagus antara Tuhan sendiri dengan masing-masing umat Tuhan, yaitu bangsa Israel dan kaum Yehuda pada waktu itu ya. Dan inilah menjadi satu tonggak atau dasar perjanjian baru antara Tuhan dengan mereka. Dan kalau kita lihat kedua unsur ini itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Ada pergantian anak domba Tuhan, yaitu anak domba Allah yang sesungguhnya, yaitu Yesus yang ada di kayu salib yang sudah mengorbankan nyawanya, sehingga bukan berarti mereka membawa korban bakaran kembali, kemudian seperti kambing, domba, sapi, tekukur atau yang lainnya. Namun domba yang sesungguhnya, itu domba Allah, itu sudah tercurah di atas kayu. Dan inilah yang menjadi satu perjanjian baru kepada kita semuanya, bahwa kita memiliki satu kedekatan yang luar biasa kepada Tuhan, dan Tuhan sudah menaruh perjanjiannya di dalam batin kita, di dalam hati kita, sehingga kita memiliki satu hubungan yang langsung kepada Tuhan. Saya pikir itu Pak Darus. Terima kasih Pak Fajar. Ini pemikiran aja Pak Fajar. Tadi dijanjikan oleh Tuhan bahwa hukumnya akan dituliskan di hati kita. Tapi kenyataan Pak Fajar, keinginan daging ini luar biasa Pak. Ya, kita keinginan hati, luar biasa ya. Bagaimana Pak ini supaya kita bisa mengontrol keinginan daging yang luar biasa? Ya, bagus sekali nih Pak Darwis pertanyaannya. Bagaimana kita bisa mengontrol keinginan daging? Ya, padahal hukum Tuhan itu sudah terpatri di dalam diri kita. Itu sudah masuk di dalam batin kita, di dalam benak pikiran kita. Bahwa kita tahu bahwa hukum Tuhan, penurutan kepada Tuhan, itu akan menjadi satu prioritas yang paling utama. Namun kadang-kadang Pak Darwis, keinginan daging kita itu akan melampaui akan pemikiran kita. Kadang-kadang kita menuruti keinginan daging, sehingga dosa itu kita lakukan sama sekali. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa mengalahkan keinginan daging ini? Ada satu ayat yang menarik ini, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17, ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya apa? Kalau kita betul-betul mengenal kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, bahwa ada satu keselamatan yang dijanjikan, ditawarkan oleh Dia, tentunya kita mau menuruti kehendak. Tadi dikatakan ada satu perjanjian yang baru ini, ada satu komitmen, ada satu tindakan, action-nya. Kalau engkau mengasihi aku, maka turutilah segala perintahku. Sehingga kita bisa mengalahkan keinginan daging kita. Kita tahu, kita betul-betul mengenal kepada Tuhan kita, siapakah Allah kita, kepada siapa kita mesti harus menaruh percaya kita kepada Dia. Sehingga kita mau menuruti. Itulah sebagai wujud bahwa hukum Tuhan itu memang betul-betul sudah terpatri di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Kita mau menurut dan tidak mau menuruti keinginan daging. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Pemirsa dimanapun berada, tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi ini. Dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan closing statement dari pembahasan kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, Allah tahu apa yang terbaik buat kita sebagai umatnya. Oleh karena itu Allah meninggalkan wasiat, yaitu dalam bentuk perjanjian, agar kita bisa hidup lebih nyaman, hidup lebih terlindungi, hidup lebih merasakan kepastian. Oleh karena apa? Ada sebuah janji yang Allah berikan kepada kita. Yang dibutuhkan dari kita adalah apakah kita mau mengikatkan hati kita? Ya, apakah kita mau mengikatkan hati kita kepada perjanjian itu? Atau sebaliknya, apakah kita mengikuti kemauan sendiri? Ya, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Allah mau kita mengikuti apa yang sudah Tuhan gariskan, karena Allah yang lebih tahu, Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Dibutuhkan kerendahan hati,
dibutuhkan kesadaran bahwa kita membutuhkan perjanjian dari Allah. Oleh karena itu mari, apalagi yang kita tunggu ya, agar kita bisa segera ya selalu mengikatkan hati dan diri kita di dalam pelayanan kita, di dalam mengikuti perjanjian skenario yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Itulah yang menjadi kesimpulan bagi kita dalam satu minggu ini. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Kaunang. Kami berharap semua bahwa pemirsa di mana saja pun berada akan mendapatkan inspirasi dari diskusi kita kali ini. Kita akan tutup diskusi ini dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Tobing. Silakan Pak Tobing. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang maha tahu apa yang terbaik buat kami. Kami sungguh berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu. Engkau sudah menyediakan berbagai macam perjanjian yang mengikatkan kami agar mata iman kami, pikiran kami selalu terikat kepada perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Agar ini membawa manfaat yang baik bagi kami, agar kami terhindar dari jerat setan, agar kami menjadi bahagian dari kerajaan sorga. Oleh karena hanya orang-orang yang mau mengikatkan diri dengan perjanjian itulah yang Engkau perkenankan mewarisi kerajaan sorga. Biarlah kesempatan-kesempatan yang Tuhan sudah berikan melalui berbagai perjanjian kami tidak sia-siakan. Justru itu kami memanfaatkan dengan baik sebagai bukti penerimaan kami, sebagai bukti iman kami kepada Tuhan. Sehingga kami boleh nyatakan melalui pelayanan kami dan kami boleh menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Terberkatilah semua pemirsa dimanapun berada yang selalu setia mengikuti pelajaran ini. Agar kesetiaan ini pun kami nyatakan melalui kesetiaan kami di dalam mengimani Engkau sebagai Allah kami. Dan kami rindu Engkau mengumpulkan kami di surga nanti sebagai anak-anak perjanjian yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada kita semua pemirsa dan panelis. Tuhan memberkati kita. Salam. Salam. Tuhan Salam.